Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah Jalla wa ala, terutama kesehatan, demikian pula kemudahan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir kita dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Al-Kalami Al-Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan, ikhwani wa akhwati fillah, sekedar informasi saja bahwa kajian kita itu biasanya kita adakan di malam Ahad, tapi untuk kali ini ya kita pindahkan ke subuhnya, ya, karena ada daurah asatidzah dan kami juga ikut pada daurah tersebut, sehingga insyaallah taala ke depannya akan kembali seperti jadwal semula, yaitu di malam Ahad. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebagian keterangan penulis kitab Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait dengan surah Al-Kautsar. Ya. Di mana dalam keterangan beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka sebagai bentuk mengingatkan nikmatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nikmat itu? Yaitu Al-Kautsar. Nikmat Al-Kautsar. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan Al-Kautsar maknanya adalah al-khairul katsir. Adalah kebaikan yang sangat banyak, wal fadlu al-ghazir, keutamaan yang melimpah, yang mana di antaranya kata beliau adalah apa yang Allah akan berikan kepada nabinya pada hari kiamat berupa sungai yang disebut dengan sungai Al-Kautsar. Demikian pula telaga yang kemudian beliau sebutkan sifat-sifat telaga tersebut. Ya, ini sudah kita bahas. Kemudian kata beliau, walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bisyukriha faqal. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan karunia-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah memerintahkan kepadanya untuk bersyukur terhadap nikmat itu. Ya, setelah Allah mengingatkan nikmatnya Allah yang begitu luar biasa tadi berupa Al-Kautsar, maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mensyukuri nikmat itu. Ya, faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka bersyukurlah terhadap nikmat tersebut dengan mengerjakan solat. Hanya dengan mengerjakan solat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ya. Dengan mengerjakan solat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, dari sini kita memahami bahwa kesyukuran itu bukan hanya sekedar lisan. Tapi yang terpenting dari itu adalah bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepadanya. Itu bentuk kesyukuran. Ya, gunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur dengan mengerjakan dua ibadah ini. Ya. Dan subhanallah, betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa dalam mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Oleh karena itu kita dapati dalam riwayat-riwayat yang sahih, salatnya Nabi itu luar biasa kan? Ya. Luar biasa salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattarat qadamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan, jadi sudah menjadi kebiasaan beliau di malam hari beliau bangun melaksanakan salat malam. Seperti apa salat malamnya Nabi? Luar biasa. Saking lamanya berdiri ketika Nabi mengerjakan salat malam, sampai kedua telapak kaki beliau itu pecah-pecah. Retak-retak ya. Subhanallah. Saking lamanya Rasulullah berdiri membacakan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, sampai-sampai kedua qadamah, telapak kaki beliau itu luar biasa pecah-pecah. Itu sebagai tanda syukurnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan dan melihat langsung bagaimana hebatnya salat malamnya Nabi, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada?" Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai mengerjakan ibadah seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untukmu syurga? Kalau begitu, untuk apa ibadah yang seperti ini? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan, beliau berkata, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku senang untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ya, perhatikan. Jadi Nabi menyebutkan kenapa beliau sampai ibadah salat malam seperti itu. Kata beliau, tidakkah aku senang untuk menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena Allah mengampuni dosaku yang telah lalu dia akan datang, justru karena Allah menjamin untukku surga, maka hal itulah
yang menjadikan aku mengerjakan sholat malam seperti ini. Sebagai apa? Sebagai bukti tanda rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hamba yang bersyukur itu adalah hamba yang betul-betul mewujudkan ibadah yang hebat. Semakin hebat nikmat yang Allah berikan, maka juga semakin hebat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi berkurban, luar biasa. Ya kan? Luar biasa kurbannya Nabi sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi pernah berkurban dengan 100 ekor onta. Bayangkan. Nabi pernah berkurban dengan 100 ekor onta. Lebih dari separohnya, lebih daripada setengahnya 100 itu, Nabi sembelih sendiri dengan tangannya. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW betul-betul mewujudkan ibadah kurban ini. Sebab itu perintah Allah kepada beliau. Kan begitu ya? Maka Nabi berkurban dengan 100 ekor onta. Pernah. Ya. Paling sedikitnya, paling minimalnya Nabi ketika berkurban itu 2 ekor domba. Itu paling sedikit. Berkurban dengan 2 ekor domba. Padahal Rasulullah SAW itu bukanlah orang yang kaya kan? Bukan orang kaya. Tapi setiap tiba waktu berkurban, Rasulullah pasti berkurban. Bahkan kurbannya tidak main-main. 100 ekor onta. Ya mungkin ada yang berkata, kenapa bisa? Bukan orang kaya bisa berkurban 100 ekor onta. Ya, Nabi ketika ada hartanya, ya kadang-kadang Nabi tiba-tiba ada harta. Ketika Nabi punya harta langsung diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan hidupnya Nabi itu miskin. Kebanyakannya ya. Tapi kadang-kadang ada harta yang melimpah, yang beliau dapatkan. Ya, biasanya beliau mendapatkan harta itu dari ghanimah. Dari peperangan ya. Ketika beliau melaksanakan peperangan maka ada ghanimah. Dan situlah Rasulullah akan mendapatkan harta. Sebab Nabi itu tidak menerima zakat, tidak menerima apalagi sedekah. Nabi hanya menerima hadiah saja. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Ya, jadi itulah bentuk kesyukuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah sampai beliau melaksanakan 2 ibadah yang diperintahkan ini. Dilaksanakan dengan betul-betul luar biasa. Bagaimana sholatnya Nabi tadi, yang kita sudah sebutkan, sholat malamnya terutama, sampai pecah-pecah kaki beliau. Kemudian yang kedua, bagaimana kurbannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, khussa hatainil ibadataini bidzikri. Sekarang disebutkan secara khusus 2 ibadah ini. 2 ibadah apa tadi? Salat dan kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Kenapa disebutkan 2 ibadah ini secara khusus? Kenapa bukan ibadah yang lain? Kan begitu ya? Ya, kenapa Allah tidak mengatakan misalnya inna a'tainakal kautsar faqra'il Qur'an wa tasaddaq misalnya? Kenapa fasalli li rabbika wanhar? Kenapa yang disebutkan secara khusus 2 ibadah ini, bukan ibadah yang lain? Kenapa? Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, li'annahuma min afdalil ibadat wa ajallil qurbat, karena keduanya
Keduanya ini adalah ibadah, termasuk ibadah yang paling afdol. Karena keduanya ini adalah termasuk ibadah yang paling afdol. Wa ajallil qurbat, dan keduanya ini termasuk apa? Ibadah ya yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, makanya disebut secara khusus dua ibadah ini. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, maka dua ibadah inilah yang lebih afdol. Jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, maka dua ibadah inilah yang paling hebat mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti yang lain tidak. Semuanya ibadah itu luar biasa. Semua ibadah afdol, semua ibadah mendekatkan diri kepada Allah ketika dikerjakan. Tetapi dua ibadah inilah yang paling apa? Yang paling afdol dan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat dan ibadah kurban. Ya. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, barakallahu fikum, ya kata beliau, karena ibadah yang terkait dengan badan, maka yang paling afdol adalah sholat. Dan ibadah yang terkait dengan harta, maka yang paling afdol adalah kurban. Itu kata beliau. Nah, makanya disebutkan ini. Ibadah yang terkait dengan anggota tubuh, maka yang paling afdol adalah sholat. Dan ibadah yang terkait dengan harta, yang paling afdol adalah berkurban. Dan inilah yang diperintahkan kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi telah diberikan nikmat yang hebat. Maka diperintahkan juga melaksanakan ibadah yang paling hebat. Nah, barakallahu fikum. Ibadah sholat dan ibadah kurban. Nah, mana dalilnya? Bahwasanya ibadah sholat itu ibadah yang paling afdol dari seluruh ibadah yang ada. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu." Istiqomahlah kalian, kata Nabi, istiqomahlah kalian mengerjakan semua perintah yang ada, wa lan tuhsu, dan kalian tidak akan bisa menjangkau seluruh amalan. Kalian tidak akan bisa apa? Menjangkau seluruh amalan Islam. Bisa tidak? Mampu tidak kita kerjakan semua? Tidak bisa. Banyak ibadah yang belum mampu kita lakukan, ya kan? Banyak. Kalaupun mampu kita lakukan sekali dua kali berhenti. Tidak bisa istiqomah. Iya. Kita mungkin bisa sholat, bisa puasa, tapi belum tentu bisa bersedekah karena keterbatasan harta atau karena sifat pelit yang ada pada diri kita. Banyak orang seperti itu. Bisa rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin ke majelis ilmu, tapi tidak bersedekah. Kenapa? Mungkin tidak ada hartanya. Atau mungkin ada hartanya tapi dia punya sifat pelit. Ya, makanya Nabi katakan, istaqimu wa lan tuhsu. Kalian istiqomalah dan sungguh kalian tidak akan bisa menjangkau seluruh amalan-amalan Islam. Kalaupun bisa, kita tidak bisa istiqomah karena terlalu banyak, kan begitu. Terlalu banyak. Maka Nabi menyebutkan satu ibadah dari sekian banyak amalan Islam. Maka kemudian Nabi menyebutkan satu ibadah yang luar biasa yang hendaknya seseorang istiqomah di atas ibadah itu. Apa yang Nabi sebutkan? Nabi bilang, "I'lamu," ketahuilah. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna khaira a'malikum as-salatu." Sesungguhnya amalan kalian yang terhebat, yang terbaik, khaira a'malikum, sesungguhnya terbaik-baik amalan kalian itu adalah sholat.
Perhatikan bagaimana Nabi menyebutkan secara khusus, sesungguhnya amalan-amalan yang terbaik untuk kalian adalah sholat. Makanya ini yang Allah pilihkan untuk Nabi sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Karena ibadah inilah yang paling afdol, yang paling baik dari seluruh ibadah yang ada. Ya kan? Iya. Makanya kita dapat jamaah sekalian, dari seluruh ibadah-ibadah dalam Islam, dari seluruh perintah-perintah dalam Islam, hanya sholat yang langsung Nabi terima dari Allah. Ya tidak? Hanya sholat yang langsung Nabi terima dari Allah. Tanpa perantara Jibril. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Beda dengan ibadah puasa. Beda dengan ibadah ini. Itu perantara apa? Ada perantara Jibril. Puasa misalnya ya. Allah perintahkan ibadah puasa lewat siapa? Lewat Jibril. Dengan menurunkan wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Kan begitu ya. Itu lewat Jibril. Tapi ibadah sholat. Apakah lewat Jibril? Tidak. Langsung Nabi Isra Mi'raj menerima perintah sholat dari Allah secara langsung. Faham? Maka dari situlah menunjukkan kepada kita agungnya, hebatnya kedudukan sholat dalam Islam. Difahami? Nah, dan kita juga dapat ikhwani fillah, barakallahu fikum, di saat Rasulullah akan wafat, di saat Nabi akan wafat, Nabi memberikan beberapa pesan. Nabi memberikan beberapa pesan. Di antara pesan-pesan Nabi adalah memperhatikan ibadah. Agar memperhatikan ibadah. Dan ibadah yang Nabi sebutkan saat itu apa? Kata Nabi, as-salata wa ma malakat aimanukum. Itu pesan terakhirnya Nabi SAW sebelum wafat. Nabi pesankan kepada umatnya untuk memperhatikan ibadah, terutama ibadah sholat. Nabi katakan as-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatikan sholat, perhatikan budak-budak yang kalian miliki. Menunjukkan apa? Sholat itu luar biasa. Ya, Nabi tidak pesan as-sadaqah, perhatikan sedekah. Walaupun sedekah juga ibadah luar biasa kan? Tapi perhatikan, yang Nabi pesankan kepada umatnya sebelum wafat adalah perhatikan sholat. Nabi ulang 2 kali. Kemudian Nabi berkata, perhatikan budak yang kalian miliki. Dari sinilah jamaah sekalian, barakallahu fikum, dari yang kita sebutkan ya, bahwa ibadah sholat memang ibadah yang paling afdal dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Makanya itulah yang diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita juga tahu bahwa yang paling pertama dihisab setelah kita wafat adalah ibadah sholat. Menunjukkan pentingnya ibadah sholat dan afdolnya ibadah sholat. Karena itu dulu yang paling pertama dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula kata beliau, ya, kurban. Kurban juga disebutkan secara khusus kurban, karena kurban ini termasuk ibadah yang terbaik yang terkait dengan harta. Ibadah kurban ini. Ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa fadainahu bidhibhin azim. Maka kami gantikan untuk Ibrahim sembelihan yang agung. Sebutkan oleh Allah apa? Kami gantikan untuk Ibrahim sembelihan yang azim. Apa artinya azim? Yang luar biasa besarnya. Padahal yang digantikan apa? Apakah onta gemuk? Enggak kan? Tapi yang digantikan apa? Hanya seekor domba. Tapi Allah katakan apa? Sembelihan yang azim, yang luar biasa agungnya. Kenapa? Karena bukan dilihat kepada bentuk yang disembeli, tapi dilihat betapa agungnya ibadah kurban itu. Betapa agungnya ibadah kurban itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mensifati ibadah kurban yang dikerjakan oleh
Ibrahim itu adalah ibadah azim, ibadah yang agungnya luar biasa. Barakallahu fikum. Baik. Jadi itulah alasan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kenapa dua ibadah ini yang disebutkan secara khusus, bukan ibadah yang lain. Ya, kan begitu ya. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan, ya, beliau sebutkan di sini alasan, ya, alasan kenapa dua ibadah ini adalah ibadah yang paling afdol. Kenapa? Ya, kita sudah sebutkan tadi dari sisi dalil ya. Dari sisi dalil ini 1, 2, 3. Adapun dari sisi ta'lil, ini bukan dalil namanya, ta'lil. Alasan ya. Ya, secara logika gitu ya. Kenapa dua ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa? Kata beliau akan mulai dulu dari salat. Kata beliau, as-salatu tatadammanul khudu'a fil qalbi wal jawarihi lillah wa tanquluha fi anwa'il ubudiyah. Kata beliau, pertama salat. Kenapa salat menjadi ibadah yang lebih afdol? Karena kata beliau, salat itu terkandung padanya ketundukan hati. Terkandung padanya apa? Al-khudu', ketundukan pada hati. Wal jawarih lillah, dan ketundukan anggota tubuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan begitu? Ketika kita sholat, bagaimana kondisi hati kita? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu? Bagaimana anggota tubuh kita? Tunduk, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan ibadah ini menjadi ibadah luar biasa. Kenapa? Karena pada ibadah sholat terkandung apa? Terkandung ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ketika orang melaksanakan ibadah sholat, bagaimana tunduknya anggota tubuh. Ya kan? Ya, ini bagian atas ini yang paling mulia. Kepala itu kan, kepala, wajah ini yang paling mulia dari seluruh anggota tubuh manusia. Ya tidak? Kepala. Ya makanya dilarang menempelin. Tidak boleh memukul wajah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Suami, kata Nabi, kalau memang istrimu berbuat salah dan sudah ditempuh berbagai macam cara dalam Islam, ternyata tidak berubah, maka silahkan pukul. Dibolehkan. Tapi apa kata Nabi? Wala tadribil wajha. Jangan pukul wajah. Jangan pernah pukul wajah istri. Bukan hanya istri, siapapun. Umumnya tidak boleh pukul wajah. Kenapa? Karena inilah yang paling mulia dari seluruh anggota tubuh manusia. Jangan pernah pukul wajah. Ya kan? Nah. Ya. Nah, ternyata dalam sholat, yang paling mulia ini, ketika kita sholat, kita apain? Kita rendahkan. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah dengan meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia ke bawah. Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami? Ya. Barakallahu fikum. Luar biasa. Jadi ada al-khudu', ada ketundukan, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu, apa artinya ibadah? Apa itu ibadah? Secara bahasa, ibadah itu artinya al-khudu' wat tadallul. Itu secara bahasa. Ibadah itu apa? Al-khudu' wat tadallul. Ya, penghinaan diri dan ketundukan diri. Makanya kalau ada orang menghinakan dirinya, itu beribadah namanya. Kalau ada orang menghinakan dirinya di depan kuburan, itu beribadah namanya. Apalagi sampai sujud. Paham? Karena ibadah itu intinya apa? Adanya al-khudu', ketundukan hati kepada Allah, dan at-tadallul, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makanya sholat menjadi ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena pada sholat terkandung apa? Terkandung ini. Terkandung ketundukan hati dan penghinaan anggota tubuh di hadapan Allah Jalla wa'ala. Faham? Baik.
Kemudian watangkuluha fi anwa'il ubudiyah. Kemudian yang kedua, kenapa sholat ini menjadi ibadah yang paling afdol, ya ibadah yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah? Karena ibadah ini, ya ibadah sholat ini akan melahirkan berbagai macam penghambaan. Jadi ibadah sholat ini apa? Melahirkan apa? Anwa, berbagai macam apa? Ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Sholat ibadah kan? Sholat ibadah. Nah, dari sholat itu akan lahir ibadah-ibadah yang lain. Betul tidak? Iya. Sholat itu ibadah. Dari sholat itu akan lahir apa? Jenis-jenis ibadah yang lain. Contohnya apa? Baca Al-Quran. Ya kan? Baca Al-Quran ibadah? Ibadah. Di dalam sholat ada baca Al-Quran? Ada. Maka sholat itu melahirkan apa? Ibadah-ibadah yang lain. Apalagi ibadah yang lain dalam sholat? Hah? Berzikir. Zikir ibadah. Apalagi? Doa. Dan doa adalah ibadah hebat. Ad-du'a'u mukhul ibadah, kata Nabi. Ad-du'a'u huwal ibadah, kata Nabi. Doa itulah ibadah yang sebenarnya. Dan itu ada pada sholat. Ya kan? Makanya dia menjadi hebat itu ibadah sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat terkumpul sekian banyak ibadah. Pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, doa. Apalagi? Apalagi? Ibadah yang lain. Sujud. Sujud ibadah. Makanya tidak boleh sujud kepada makhluk. Karena sujud ibadah. Kapan antum sujud kepada selain Allah, bisa syirik. Ya kan? Sujud adalah ibadah. Makanya di saat kita baca Al-Quran, kemudian mendapati ayat-ayat sajadah, sekalipun di luar sholat kita disuruh apa? Sujud. Karena sujud adalah ibadah. Apalagi? Dalam sholat. Ibadah apa lagi? Banyak ibadah dalam sholat. Ibadah apa lagi? Masih ada. Salam. Mengucapkan salam ibadah tidak? Ibadah. Bahkan Nabi di awal sampai di Madinah, menginjakkan kaki di Madinah. Apa pesannya Nabi? Awal sampai di Madinah. Apa pesannya Nabi? Pertama kali menginjakkan kaki di Madinah, Nabi berkata kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, absyus salam, sebarkan salam. Itu pertama itu. Sebelum Nabi memulai dakwah di Madinah, Nabi ingatkan dulu kepada sahabat, absyus salam, sebarkan salam. Itu dulu. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wasilul arham, sambu silaturrahim. Wasallu billaili lillahi wan nasu niyam. Salatlah malam ketika manusia tidur hanya karena Allah. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salam ibadah. Bahkan pertama kali Nabi pesankan kan begitu. Sebarkan salam. Di antara bentuk menyebarkan salam adalah salam ketika sholat itu bentuk menyebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ibadah. Nah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini dua. Jadi ada dua alasan kenapa ibadah sholat ini menjadi afdol. Di samping dalilnya tadi jelas. Yang pertama apa tadi? Karena pada sholat itu ada apa? Ada ketundukan hati dan ketundukan anggota tubuh. Dan inilah inti ibadah. Tunduknya dan hinanya diri kita di hadapan Allah, itulah ibadah. Yang kedua, karena pada ibadah sholat ini lahir ibadah-ibadah yang lain yang begitu banyak. Telah kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa fil nahri. Kemudian pada ibadah kurban. Nah, sekarang ibadah kurban. Kenapa menjadi ibadah yang paling afdal?
ibadah yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa fil nahri, dan pada kurban itu taqarrub ila Allah bi afdali ma 'indal 'abdi minan nahair. Ya, karena ibadah kurban ini, ya, seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan harta yang paling afdol yang ada dia miliki. Yang dia mendekatkan diri kepada Allah bi afdali ma 'indal 'abd, dengan harta yang paling afdol yang ada di sisinya untuk digunakan kurban. Ya kan begitu? Ya. Jadi begini, orang ketika berkurban itu disuruh apa? Kan ada syaratnya kan? Tidak sembarang. Beda kalau mau sedekah. Kalau mau sedekah mau 500 rupiah boleh. Mau 1000 rupiah boleh. Itu sedekah. Tapi kalau kurban, tidak sembarang. Kalau antum bersedekah dengan 20.000, mengeluarkan uang 20.000 untuk kurban, tidak sah. Karena tidak ada yang cukup 20.000 itu. Ya kan? Harus keluarkan apa? Harta yang paling afdal yang kita miliki. Dan kurban yang dibeli juga tidak boleh apa? Tidak boleh ada cacat kan? Kan begitu. Kemudian juga, nah barakallahu fikum, ketika kita berkurban, kita diperintahkan untuk memilih yang terbaiknya. Yang terbaik kurban itu apa? Urutannya onta, terus sapi, terus domba, baru kambing. Bisa juga kambing atau domba, itu ada khilaf. Itu urutannya. Dan dalam kurban itu, seseorang itu disuruh memilih yang paling baiknya. Ya kan? Yang paling baiknya apa? Onta. Nah, kemudian dari seluruh onta yang ada, dipilih lagi yang mana yang terbaik dari onta itu. Itu kurban. Itu anjurannya dalam kurban. Ya kan begitu? Dari seluruh onta yang ada, ikhwas sekalian, disuruh lagi yang terbaiknya. Yang terbaiknya onta apa? Onta merah. Dari seluruh onta merah, ada lagi yang terbaik. Yang mana? Hah? Yang paling gemuk. Dianjurkan yang paling gemuk. Itulah kurban. Itu syariat kurban ya. Jadi memang diarahkan kita untuk berkurban dengan yang terbaik. Beda dengan sedekah. Orang bersedekah dengan 1.000 rupiah yang dimiliki sah. Boleh. Tapi kalau kita berkurban dengan 1.000 rupiah, dengan 20.000 rupiah sah? Mana ada sah? Tidak ada yang cukup. Tidak cukup untuk membeli kurban. Kalaupun cukup, paling cukup untuk membeli kambing yang kurus-kurus. Kan begitu. Untuk membeli yang gemuk harus keluarkan apa? Harta yang kita miliki yang terbaiknya. Kan begitu. Iya. Dan siapa yang mampu berkurban dengan yang paling terbaik, maka disebutkan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar Allah yang dimaksud kurban, maka sungguh itu bersumber dari hati yang bertakwa. Dan makna mengagungkan kurban, makna mengagungkan syiar Allah yaitu kurban Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Abdullah bin Abbas, adalah istismanuha wastihsanuha. Itu maknanya. Istismanuha wastihsanuha, yaitu berusaha mencari yang gemuk dan berusaha mencari yang paling indah. Yang paling indah maksudnya apa? Yang tidak ada cacatnya sedikit pun, yang sempurna badannya, kan? Nah, pokoknya dalam kurban ada rincian ya. Ya makanya dalam kurban itu ada cacat yang tidak boleh, ada cacat yang boleh. Tapi yang baiknya apa? Yang tidak ada cacatnya gitu. Nah, maka berkurban itu, orang yang dikatakan mengagungkan kurban adalah orang yang apa? Berusaha mencari hewan kurban yang paling indah. Yang paling sempurna fisiknya, yang paling indah warnanya. Dan disuruh mencari kurban yang paling gemuk.
Itulah orang yang betul-betul mengagungkan syiar Allah. Dan siapa yang bisa seperti itu, maka Allah katakan betul-betul bersumber dari hati yang bertakwa. Bukan berarti yang pilih kambing atau yang pilih kurus-kurus tidak bertakwa kepada, semua bertakwa. Tapi siapa yang mampu mewujudkan itu tadi, maka dia yang paling bertakwa dari seluruh orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan bahwa kurban ini memang adalah ibadah yang paling afdal dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Taib. Kemudian yang kedua alasan beliau, wa ikhrajul lil mal alladhi jubilatin nufus ala mahabbatihi wasyuhhi bihi. Kata beliau, dan pada hewan kurban itu seseorang akan mengeluarkan harta. Ya, wa ikhrajul lil mal, mengeluarkan harta. Ya kan? Karena kurban itu terkait daripada harta. Maka orang yang mau berkurban, dia akan bisa berkurban kalau dia siap mengeluarkan hartanya. Kalau tidak mau, ya tidak bisa. Kalau baca Al-Quran tidak pakai harta. Cukup duduk, ambil mushaf, baca. Kalau berpuasa tidak keluarkan harta. Ya kan? Tapi kurban ini keluarkan harta. Harus keluarkan harta yang kita miliki. Sementara alladzi jubilatil nufus ala mahabbatihi, yang mana jiwa-jiwa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta dengan harta. Dan apa? Dan tamak, syuh artinya tamak, rakus dan pelit. Itu namanya syuh. Dan jiwa-jiwa manusia diciptakan untuk rakus dengan harta, tapi apa? Tamak untuk mendapatkan harta, tapi kikir mengeluarkan. Itu namanya asyuh. Nah, ini dia. Inilah yang menjadikan ibadah kurban hebat. Kenapa? Yang kedua tadi disebutkan apa? Karena harta itu, kurban itu harus apa? Harus mengeluarkan harta, kan begitu. Sementara jiwa-jiwa manusia itu dicipta oleh Allah dengan apa? Cinta dengan harta, sangat cinta dengan harta, dan rakus, tamak untuk mendapatkan harta, kemudian apa? Pelit mengeluarkan. Nah, ini yang harus dilawan untuk bisa kurban. Kecintaan seseorang kepada harta, nah itu yang menyebabkan orang biasa pelit. Cintanya yang berlebihan dengan harta itu. Ya kan? Ya, dia punya jiwa yang rakus dengan harta itu. Rakus maksudnya tidak ada habis-habisnya. Sudah ada 2, mau tambah? Tahu berapa? Sudah ada 1, mau tambah berapa? Bukan mau tambah 2. Mau tambah, sudah ada 1, bukan mau tambah 1 lagi supaya 2, tidak. Sudah ada 1, mau tambah 2. Itu kata Nabi itu. Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin, seandainya manusia itu sudah ada emasnya 1 lembah, mau tambah 2. Itulah jiwa manusia. Bukan mau tambah 1, mau tambah 2. Luar biasa kan? Kenapa senyum? Ini sensitif, kalau sebut 1, sebut 2 ini sensitif ini. Baik, barakallahu fikum. Jadi itulah tabiat manusia. Sudah ada 1 mobil, mau tambah berapa? Tambah 2. Ya. Sudah ada 1 rumah, mau tambah? Ya. Sudah ada 1 itu, mau tambah? Itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan ibadah kurban itu luar biasa. Karena untuk berkurban orang harus berjuang. Untuk berkurban orang harus berjuang. Apalagi kalau gaji itu pas-pasan. Sementara tiba waktu berkurban, nah di situ kadang-kadang orang itu tarik-menarik. Gimana ini? Gaji saya cuma gini, tapi mau kurban ini. Orang yang mampu berkurban di kondisi seperti itu luar biasa memang. Iya. Dan ibadah itu
kehebatan ibadah itu dilihat dari tingkat kesulitan. Itu kaidahnya. Semakin sulit dikerjakan itu ibadah, maka itu semakin hebat. Dan semakin luar biasa pahalanya. Itu kaidah. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Kata para ulama, pahala itu ditentukan tingkat kesulitan dikerjakan itu ibadah. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Makanya Nabi pernah mengatakan, ada orang bersedekah 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Kenapa? Karena 1 dirham itu cuma punya 2. Untuk mengeluarkan 1 itu luar biasa perjuangan itu. Dia hanya punya uang 20.000, dia harus keluarkan 10.000. Luar biasa itu. Sementara orang yang punya bersedekah 100.000, dia punya uang 1 miliar. Untuk mengeluarkan 100.000 itu enteng baginya. Barakallahu fikum. Jadi tergantung tingkat kesulitan. Barakallahu fikum. Taib. Ya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, inna syani'aka huwal abtar. Jadi sudah selesai tafsir beliau terkait dengan fasalli li rabbika wanhar, sudah dibahas keterangan beliau. Kemudian beliau berpindah pada ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Apa maknanya inna syani'aka huwal abtar? Ai mubghidaka wa dammaka wa muntaqisaka. Apa maknanya syani'aka? Sesungguhnya orang yang syani'ak, apa maknanya? Orang yang membencimu. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang membencimu. Wa dammak, orang yang mencelamu. Wa muntaqsak, orang yang menghinamu. Itu makna syani'ak. Jadi orang yang membencimu. Orang yang mencelamu. Orang yang menghinamu. Ini. Apa ada yang membenci Nabi? Ada nggak yang membenci Nabi? Ah, kok bisa manusia terbaik dibenci? Masya Allah. Seorang manusia termulia, manusia terbaik, yang paling jujur di dunia ini, yang tidak pernah berbohong, kok dibenci? Ada nggak? Ada. Ada yang membenci Nabi. Nah, kalau seorang Nabi saja dibenci, apalagi kita? Pasti ada yang membenci kita. Nah, cuma harus dilihat, kalau dia benci kita karena kita salah, ya kita harus koreksi diri. Tapi kalau orang membenci kita karena kita mengamalkan kebenaran, ya tidak usah takut. Tidak perlu kita sedih. Sebab ciri orang yang beriman itulah yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Selama dia berada di atas al-haq, dia tidak peduli orang membencinya, orang mengata-ngatainya, orang membicara apa, dia tidak peduli. Jangan begitu. Nah, kita kembali kepada ayat. Kata beliau, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mengsyani'ak, yaitu orang yang membencimu, orang yang mencelamu, orang yang menghinamu. Mereka ini kata Allah, huwal abtar. Dialah yang akan abtar. Yang membencimu, wahai Muhammad, yang mencelamu, yang menghinamu, dialah yang akan apa? Abtar. Apa maknanya abtar? Ai al-maqtu'u min kulli khair. Maknanya abtar adalah terputus dari semua kebaikan. Jadi siapapun yang membencimu, wahai Muhammad, yang menghinamu, mencelamu, maka dialah yang apa? Dialah yang akan terputus dari semua kebaikan. Di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Terputus. Ya. Taib. Maqtu'ul amal, maqtu'ul dzikr. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan di antara bentuk-bentuk kebaikan yang mereka akan terputus dari situ adalah maqtu'ul amal, maqtu'ul dzikr. Amalannya akan terputus dan penyebutannya juga akan terputus. Maqtu'ul amal, amalnya terputus dan penyebutannya juga terputus.
Apa maksudnya itu? Amalnya terputus dan penyebutannya terputus. Apa maknanya? Apa maksudnya? Syekh Abdul Rahman Sa'di itu. Ya, kita akan paham ketika kita melihat ya sebab turunnya ini ayat. Ya. Jadi jamaah sekalian, Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghinamu, orang yang mencelamu, orang yang apa lagi? Orang yang membencimu, dialah yang akan terputus dari kebaikan. Di antaranya terputus amalnya dan terputus penyebutannya. Nah, ikhwani fillah, Allah turunkan ini ayat ini sebagai hiburan terhadap Nabi. Karena di masa itu banyak yang mencela Nabi. Banyak yang membenci Nabi. Banyak yang menghinakan Nabi SAW. Di antara mereka yang mencela Nabi, menghina Nabi adalah pertama. Dan ini sebab turunnya ini ayat. Pertama ada orang namanya, siapa itu? Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il. Ini tokoh utama orang-orang kafir Quraisy. Paham? Ya. Antum masih ingat? Ada yang hadir dari awal tafsir. Masih ingat siapa Al-As ibn Wa'il? Ketika kita menjelaskan tafsir surah Al-Kafirun. Sebab turunnya surah Al-Kafirun. Masih ingat Al-As ibn Wa'il ini? Dialah yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai juru bicara untuk bertoleransi dengan Nabi. Kan begitu ya? Nah, ya macam-macam upaya mereka untuk menghentikan dakwah Nabi, maka mereka mengutus Al-As ibn Wa'il untuk menawarkan tawaran-tawaran yang indah kepada Nabi supaya Nabi berhenti dakwah. Itulah Al-As ibn Wa'il. Datanglah dia kepada Nabi, wahai Nabi, farraqta dinana. Engkau telah memecah belah agama kami. Wasyatatta amran. Engkau telah mengacau balaukan urusan kami. Gara-gara engkau ini yang kami urus, ya dagangan kami tidak beres-beres. Harusnya kami urus dagangan kami, gara-gara kamu diurus, dagangan kami terbengkalai. Sudah wahai Muhammad, sebenarnya apa kau mau? Kalau gitu. Kalau kamu mau harta, siap. Kami akan kumpulkan semua harta kami sehingga kamu yang paling kaya. Tidak ada yang lebih kaya daripada kamu. Kami akan lakukan. Yang penting berhenti dakwah. Kalau kamu mau wanita, silakan. Pilihlah seluruh wanita yang ada di kota ini yang paling cantik, yang paling ini, silakan pilih. Kami akan nikahkan engkau dengan mereka. Berapapun jumlahnya kamu mau. Mau 10, mau berapa silakan. Coba. Kami punya anak gadis, silakan. Pilih. Terserah. Kalau kamu mau kedudukan, kamu mau jabatan, kamu mau pangkat, kami akan angkat kamu jadi pemimpin kami, sehingga tidak ada satupun keputusan kecuali harus lewat keputusan. Itulah Al-Wa'is bin siapa tadi? Al-As bin Wa'il. Ya kan? Nah, intinya seperti itu. Setelah selesai bicara, kata Nabi, sudah selesai? Sudah. Nabi hanya baca satu ayat. Nabi membaca surah Ghafir. Di antaranya Nabi baca andartukum misla sa'iqati 'adin wa samud. Aku ingatkan kepada kalian. Aku ingatkan kepada kalian tentang sa'iqah. Apa sa'iqah? Petir. Adab berupa petir yang pernah menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Aku ingatkan kepada kalian kalau kalian tidak berhenti berbuat syirik, Allah pun akan mengadab kalian dengan petir itu. Akhirnya siapa tadi? Al-As bin Wa'il kembali. Tidak ada harapan lagi. Kita dakwai Muhammad cara mereka juga. Tidak ada harapan. Faham? Putus asa Al-As bin Wa'il. Nah, suatu ketika Al-As bin Wa'il dapat kesempatan untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Setelah peristiwa itu tadi, dia sudah putus asa. Ternyata dia mendapatkan celah untuk menjatuhkan, menghina, dan merendahkan Rasulullah SAW. Kapan itu? Ketika satu demi satu keluarga Nabi wafat. Ya kan? Pertama meninggal siapa? Khadijah.
Setelah itu paman. Setelah itu yang paling ini adalah anak beliau. Semua anaknya Nabi meninggal. Berapa anaknya Nabi? Laki-laki 3. Yang pertama Abul Qasim. Bukan Abul Qasim, Al-Qasim. Dengan itulah Nabi berkunyah. Yang kedua Ibrahim. Yang ketiga Abdullah. 3 putranya Nabi. Semuanya meninggal dalam keadaan belum balik. Ketika meninggal yang pertama, meninggal yang kedua, meninggal yang ketiga, disitulah mereka dapat celah. Oh, meninggal semua. Paham? Nah. Datanglah Al-As bin Wa'il. Apa kata Al-As? Da'uh, biarkan dia. Sudah, jangan diurus lagi. Sebentar lagi kita akan istirahat. Da'uh, sudah, biarkan dia. Ya kan? Fa innahu rajulun abtar la akibalahu. Karena sesungguhnya dia ini adalah laki-laki yang abtar. Abtar itu tadi. Dia adalah orang yang abtar. Apa artinya abtar? La akibalahu. Terputus dan tidak akan ada keturunannya. Kenapa? Karena meninggal semua laki-lakinya. Dan laki-laki itu keturunannya penerus biasanya. Penerus dakwah. Sudah, alhamdulillah. Ya, bahasa mereka ya. Sudah, biarkan mereka, kita sebentar lagi akan istirahat. Kenapa? Karena sudah meninggal anak-anaknya semua. Abtar artinya terputuslah dia, tidak akan ada lagi keturunannya yang akan melanjutkan dakwahnya. Itu ucapan Al-As bin Wa'il. Fa'idha halaka, kalau dianya juga meninggal, siapa yang dimaksud dianya meninggal? Muhammad meninggal. Jadi anaknya sudah meninggal, berarti apa? Sudah tidak ada penerus. Abtar, istilah orang Arab itu menyebut kalau begitu orang abtar namanya, terputus. Tidak ada lagi penerus, keturunan yang melanjutkan dakwah. Yang kedua, kata Al-As bin Wa'il, kalau dia apa tadi? Meninggal, inqata'a dzikruhu. Terputus juga penyebutannya. Artinya namanya sudah tidak ada lagi disebut. Orang sudah mati selesai kan? Sudah dilupakan kan? Gitu. Jadi kalau dia sudah meninggal, sudah dzikruhu, penyebutannya akan tidak disebut-sebut lagi. Ya, sekarang ini yang kita bahas di setiap saat dia Muhammad. Tapi kalau dia sudah meninggal, selesai, apa yang mau dibahas? Faham? Nah, itulah yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini. Faham? Jadi kata Nabi, kata beliau, sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang menghinamu, orang yang mencelamu, dialah yang akan terputus. Terputus dari apa? Terputus dari semua kebaikan. Diantaranya apa tadi? Maqtu'ul amal. Apa maksudnya maqtu'ul amal? Ya, terputus amalnya. Maksudnya amalnya, dakwahnya akan terputus. Sebab dakwah itu amal ya. Amal soleh. Maksudnya terputuslah dakwahnya. Amalnya, perbuatannya selama ini akan berakhir. Kenapa? Tidak ada penerusnya. Kemudian maqtu'ul dzikr, terputus penyebutannya. Maksudnya apa? Kalau yang sudah meninggal, selesai. Sudah hilang riwayat hidupnya. Faham? Nah, Allah membantah mereka. Bukan Muhammad yang terputus, kalian yang terputus. Bukan dakwah Muhammad yang mati, dakwah kalian yang mati. Bukan berarti ketika putra-putra Nabi SAW meninggal, tidak ada penerus dakwah. Siapa bilang? Ada Abu Bakar yang meneruskan dakwah. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Bukan dengan sebab meninggalnya Nabi dan meninggal anaknya, dakwah terputus. Tidak. Justru dakwah akan semakin berkembang. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Yang akan mati, yang akan terputus dakwah kalian. Betul tidak? Iya, mana dakwah mereka? Setelah Nabi meninggal, mana dakwah mereka? Mereka justru berlarian ke sana kemari menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya kan? Sampai mereka harus menghinakan diri, bayar jizyah, bayar ini. Supaya apa? Supaya bertahan agama mereka. Tapi mana dakwah mereka?
Ya. Nah, kemudian maqtu'ud dzikr. Apa artinya maqtu'ud dzikr? Terputus penyebutannya, artinya mereka menyangka ketika Nabi meninggal sudah selesai, namanya tidak akan dikenang lagi, tidak akan disebut-sebut lagi. Karena orang kalau sudah meninggal selesai kan? Iya. Coba perhatikan orang-orang yang berjaya dulu, ikhwas sekalian. Yang berjaya dulu, yang hampir setiap saat dipajang namanya di koran. Setelah dia meninggal mana namanya? Itulah orang kalau meninggal dilupakan. Orang yang mencintai kita di dunia ini ketika kita masih hidup, setelah kita meninggal, mana mereka sebut-sebut nama kita? Nah, itu kalau masalah dunia. Orang yang pernah berjaya dunianya, setelah dia meninggal mana? Tapi coba kalau untuk perkara agama. Perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sudah meninggal, luar biasa namanya, harum namanya. Disebut-sebut, dikenang namanya setiap saat. Lihatlah para ulama. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membantah yang mencelamu, yang menghinamu, dialah yang terputus. Coba perhatikan Al-As ibn Wa'il. Namanya disebut sampai sekarang. Kalau saya tidak sebutkan ke antum, tidak akan tahu. Itu pun kalau saya tidak baca. Saya tidak akan tahu siapa ini Al-As ibn Wa'il ini. Kalaupun namanya disebut-sebut, diabadikan namanya, disebut dengan kejelekan. Seperti tabbat yada Abi Lahab. Itulah orang-orang yang menghinamu. Seperti itulah nasib mereka, wahai Muhammad. Siapapun yang menghina, mencelamu, akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang akan hina. Adapun engkau, wahai Muhammad, setelah engkau meninggal, bukannya apa? Bukannya nama Nabi redup, justru nama Nabi semakin naik. Semakin disebut-sebut namanya, bahkan disebut namanya lewat mikrofon. Setiap hari disebut namanya. Kapan itu? Ketika azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut namanya di tengah orang-orang kafir. Ada Muhammad ternyata dulu pernah hidup. Ya kan? Sebut-sebut namanya. Saat kita membaca hadis-hadis Rasulullah bersabda, wah, luar biasa. Namanya harum disebut oleh kaum muslimin. Dan namanya harum disebut oleh lisan-lisan yang suci. Lisan-lisan yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Abu Lahab disebut juga namanya. Tapi tabbat. Tabbat. Apa yang tabbat? Celaka dan binasa. Celaka dan binasa Abu Lahab. Masya Allah. Dan tidak ada doa rahimahullah. Tidak ada doa ghafarallahu lahu. Tidak ada radhiyallahu anhu. Yang ada la'anahullah. Tidak boleh kita doakan ghafarallahu lahu. Yang wajib kita doakan adalah la'anahullah. Semoga Allah mengutuknya. Ya kan begitu. Nah, itulah nasib orang-orang yang menghinakan Rasulullah, membenci Nabi SAW. Dan perhatikanlah ikhwani fillah, dalam sejarah, setiap orang yang menghina Nabi, na'udzubillahi min dzalik, mengerikan. Siapapun yang menghina Nabi selesai. Siapapun yang mencela Nabi selesai. Hancur hidupnya. Di masa Nabi masih hidup ada contoh ya, masih hidup Nabi. Ada orang dulu beragama Nasoro. Beragama Nasoro. Kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam. Ketika dia masuk Islam luar biasa. Luar biasa Islamnya sampai dia menghafal Al-Baqarah, menghafal Ali Imran. Sudah berhasil menghafal itu. Al-Baqarah dan Ali Imran. Sudah berhasil menghafal itu dari agama Nasoro. Bahkan dia sudah dipercayakan oleh Nabi menulis wahyu. Luar biasa. Namun ternyata kemudian karena ada faktor-faktor tertentu murtad. Dia murtad. Kembali kepada Nasara. Ketika dia murtad, luar biasa penghinaannya kepada Nabi. Apa dia bilang? La yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Muhammad itu, dia umumkan di depan orang, Muhammad itu tidak tahu apa-apa kecuali yang saya pernah tuliskan kepadanya. Dia itu bisa baca, dia itu ya, karena saya yang tulis untuknya. Seandainya tidak ada tulisan, tidak tahu apa-apa itu Muhammad itu.
penghinaan. Paham? Ketika dia menghina Nabi seperti itu, kata Anas bin Malik, fa'amatahullah, maka Allah binasakan dia, Allah matikan dia. Perhatikan ketika dia mati, dikubur. Dikubur oleh teman-temannya yang beragama Nasara, dikubur. Setelah dikubur, di pagi harinya, mayatnya dimuntahkan oleh bumi. Itu yang terjadi. Mayatnya apa? Tidak mau diterima oleh bumi, dimuntahkan keluar. Bayangkan. Ini kayak sinetron saja ini. Mungkin dari sini mereka ambil ini sinetron-sinetron ini. Dan ini riwayatnya sahih, riwayat Bukhari. Ketika muntah, ketika jasadnya tidak mau diterima oleh bumi. Tidak sudi bumi menerima jasadnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka menuduh Nabi Muhammad ini yang berbuat. Kerjaannya Muhammad ini. Dia yang menggali kuburan teman kita. Dia tidak suka karena teman kita kembali kepada agama kita. Dia yang menggali di malam hari bersama teman-temannya. Akhirnya apa? Mereka gali lagi kuburan. Tapi mereka lebih dalam. Gali lagi lebih dalam. Lebih dalam supaya Muhammad. Ya kalaupun dia mau menggali, nanti sampai subuh tidak akan dapat itu. Karena dalam sekali kan. Ternyata pagi harinya kembali dimuntahkan oleh bumi. Hari yang kedua. Mereka menuduh lagi Muhammad ini berbuat. Mereka gali lebih dalam. Kemudian ternyata di hari yang ketiga kembali dimuntahkan oleh bumi. Disitulah mereka sadar bahwa ini bukan perbuatan Muhammad. Bukan. Tidak mungkin dilakukan oleh Muhammad dan teman-temannya. Sebab kita sudah menggali dalam. Dan ini tidak ada tanda-tanda digali. Tidak ada. Tidak mungkin ini perbuatan Muhammad. Ini tentu perbuatan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka takut. Mereka ambil jenazah, mereka lempar. Mereka tidak gali lagi. Mereka ambil jenazah, mereka lempar. Lempar begini, kemudian mereka ambil batu. Supaya tidak busuk kan. Mereka ambil batu, dilempari batu sampai kemudian tertutup jenazahnya oleh batu. Itu kehinaan. Itulah bentuk kehinaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sunnatullah. Siapapun yang menghina Nabi, merendahkan Nabi, tunggu saja. Cepat atau lambat akan terjadi sunnatullah. Ya, kalau bukan di dunia pasti di akhirat. Tapi umumnya orang-orang yang menghina Nabi akan tertimpa azab di dunia sebelum azab di akhirat kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang menghina Nabi, antum perhatikan saja hidupnya. Orang-orang yang membuat karikatur itu dan seterusnya. Siapapun yang menghina Nabi selesai. Akan hancur hidupnya. Dihinakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ini tadi. Siapa tadi itu? Al-As ibnu Wa'il. Di antaranya juga orang yang menghina Nabi waktu itu. Terkait dengan ayat ini adalah Abu Lahab. Abu Lahab juga ketika meninggal putra beliau. Oh sudah Abu Lahab itu, selesai. Abutar. Dia sudah terputus, sudah tidak ada penerusnya. Termasuk Abu Lahab. Termasuk juga Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf. Pentolan Yahudi. Pentolan Yahudi. Pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Difahami? Taib. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwal kamilu haqqan. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dialah yang sempurna dengan sebenarnya. Wa huwa al-kamilu haqqan. Maka dialah yang memiliki kesempurnaan yang sempurna dengan sebenar-benarnya. Adapun yang menghina selesai. Adapun yang dihina maka dialah justru yang sempurna dengan sebenar-benarnya. Alladzi lahul kamalul mumkin fi haqqil makhluk, yang mana dialah yang memiliki kesempurnaan yang kokoh di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah makhluk. Ya, min raf'i dzikri berupa apa? Kesempurnaan Rasulullah yang begitu kokoh di tengah-tengah makhluk, min raf'i dzikri berupa namanya senantiasa diangkat oleh manusia. Min raf'i dzikr diangkat namanya
Wa kasratil ansar, banyak pengikutnya, banyak penolongnya, wal atba, dan banyak pengikutnya. Justru Rasulullah yang mendapatkan kesempurnaan itu. Bukan terpotong. Justru Nabi lah yang sempurna. Dan kesempurnaan Nabi kokoh di tengah-tengah makhluk. Karena makhluk senantiasa menyebutnya. Ya kan? Banyak mengikutinya. Dan banyak penolongnya. Dari masa ke masa. Barakallahu fiikum. Dengan demikian selesai. Alhamdulillah tafsir surah surah Al-Kautsar. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan pindah pada surah Al-Ma'un. Insyaallah taala. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.